Tempat tinggal baru. Sejak pertama kali melihat rumah itu, Tamara langsung jatuh cinta. Ia baru saja dipindah tugaskan dari kantornya di Jakarta ke kota Semarang ini. Tamara mendapatkan kesan tenang dan tentram di kota ini, atau karena memang masih hari pertama. Yang jelas, rumah kos ini menarik perhatiannya. Sebagai pecinta hal-hal vintage dan etnik, bangunan khas Belanda ini mempunyai daya pikat yang luar biasa baginya. Dengan dominasi warna putih dan separuh dinding terbuat dari batu alam, yang sekaligus menjadi pondasinya, juga jendela-jendela besar dari kayu dan teralis lurus khas zaman dulu. Ia menarik nafas sambil tersenyum lega. Semoga masih ada yang kosong, batinnya. Ia membuka pagar besi rumah itu lalu memasuki terasnya. Aroma rumput basah tercium dari hidungnya. Hujan baru saja berhenti. Permisi, serunya sambil mengetuk pintu kaca. Pintu utama rumah itu. Tak lama seorang ibu parubaya membukakan pintu. Ya, cari siapa ya? Permisi bu, saya baca di depan rumah ini terima kos karyawati ya bu. Apa masih ada yang kosong? Tamara bertanya. Aduh, tulisannya masih belum dicabut juga ya sama Pak Arif, gumam ibu itu. Tamara menarik nafas kecewa. Ya, sudah penuh ya bu. Iya deh, atau mau lihat-lihat dulu ke dalam. Sepertinya Ade tertarik sekali dengan rumah ini ya. Saya perhatikan tadi Ade ngeliatin aja dari luar. Tamara tersenyum malu-malu. Akhirnya Tamara mengikuti langkah ibu tersebut. Rupanya beliau adalah pemilik kos ini. Namanya Ibu Tri. Tamara makin jatuh cinta dengan rumah itu. Ruang tamu dengan lampu gantung vintage-nya, furniture kayu atau bahkan jati. Suasananya juga sangat kental tempo dulu. Pernak-pernik vintage lainnya seperti radio kuno, perangkat makan kuno dalam lemari kaca, ruang makan dengan wallpaper yang benar-benar menambah aksen Belanda rumah ini. Mereka lanjut ke ruang keluarga yang juga nyaman dengan sofa sederhana. Nuansa putih dan beige mendominasi ruangan itu. Ruangan itu juga memiliki pintu geser kaca yang langsung dapat ke halaman samping di mana banyak tanaman-tanaman hias yang terawat di sana. Kemudian Tamara mulai memasuki lorong kamar-kamar kos di mana setiap kamar memiliki lampu tempel di sisi pintunya. Cantik, batin Tamara sebagai pecinta hal-hal antik. Oh iya deh, ibu lupa, ada satu kamar sebenarnya, pemiliknya sudah tidak pulang hampir 4 bulan ini. Tidak ada kabar juga. Anak-anak sini sudah coba hubungi dia tapi tidak pernah dijawab. Kemungkinan dia kembali ke daerah asalnya. Tapi yang ibu heran tidak ada satupun temannya yang dipamiti, ujar Ibu Tri. Maksud ibu, kamar itu bisa saya tempati? Tanya Tamara antusias. Iya dek, kayaknya dia gak akan kembali. Tapi kalau dia balik gimana bu? Udah, gampang lah. Ibu Tri mengibaskan tangannya. Mungkin ia memang beruntung setelah mencoba melihat beberapa kos di sekitar sini dari tadi, dan hampir semua penuh atau Tamara yang tidak merasa seret, akhirnya ia menyetujui untuk tinggal di sini menempati kamar Kalista. Begitulah nama mantan pemiliknya. Keesokan harinya Tamara check out dari hotelnya dan berangkat ke kos ini. Betapa beruntungnya ia, sudah secara arsitektur dia jatuh cinta pada rumah itu. Ditambah letaknya yang dekat dengan kantornya pula, mobilnya tidak akan terpakai di sini. Dia bahkan bisa berjalan kaki ke kantornya. Putri membantunya pindahan. Ia mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia membuka kamar Kalista. Jadi mereka bersama-sama akan merapikan dan memisahkan barang-barang milik Kalista. Tamara dapat menilai beda dari dirinya yang simple. Kalista terlihat sangat girly dari pemilihan barang-barang yang dimilikinya, bernuansa warna pastel dan dinominasi warna pink. Saya agak gak enak nih bu, kalau tiba-tiba Kalista balik gimana bu? Ujar Tamara. Ibu rasa sih enggak deh Tamara, udah lama banget loh. Keluarganya nggak ada yang nyari kesini, Bu. Tamara menempatkan beberapa buku Kalista dalam dus, digabungkannya dengan pernak-pernik lain di meja belajar Kalista. Gak ada, anak-anak sini malah ngiranya dia ada keperluan keluarga mendesak, jadi pulang mendadak. Lalu setengah berbisik, Putri meneruskan, dijodohkan barangkali. Tapi Kalista memang orangnya seperti apa, Bu? Apa memang tertutup sampai dia nggak pamit sama sekali? Tamara masih nggak habis pikir. Sudah, deh Tamara nggak usah khawatir, kalaupun nanti Kalista kembali, biar ibu yang ngomong. Namun ada yang mengganjal di perasaan Tamara. Ia merasa seperti lancang memasuki kawasan privasi orang lain, bahkan menyingkirkan barang-barang pribadi pemiliknya tanpa izin, dan dengan egois menempati kamar itu. Sejenak ia menatap satu foto Kalista sebelum menggabungkannya dengan barang-barang lainnya dalam kardus. Cantik, modis, dan terlihat ceria. Ada apa hingga ia pergi tanpa pesan seperti ini? Tamara bersiap berangkat kerja. Ia mengunci pintu kamarnya dan berpapasan dengan sesama penghuni kos itu. Penampilannya fresh dan praktis, berambut pendek dengan pakaian kombinasi hitam dan putih. Hai, baru ya? Sapanya sambil berjalan menyamai langkah Tamara. Iya, Tamara, jawab Tamara sambil mengulurkan tangan memperkenalkan dirinya. Raina, jawabnya. Tinggal di kamar itu, ia bertanya sambil menunjuk kamar dengan gerakan kepalanya. Iya, kenal Kalista. Bakal balik nggak ya? Aku sebenarnya nggak enak banget, tapi kata Putri,
Santai aja, palingan tuh anak nggak balik. Udah 4 bulan kok, mau balik nggak kuat bayar kali. Raina memotong ucapan Tamara dengan nada sedikit sinis. Kuliah atau kerja? Tamara memulai percakapan dan mereka pun mulai mengobrol. Raina mengajak Tamara sarapan bubur ayam di dekat situ sebelum memulai aktivitas hari itu. Hari pertama Tamara di kantor cabang barunya berlalu dengan cukup lancar. Rekan-rekan dan atasan baru yang sangat welcome dan kooperatif. Pulang kerja, ia beli makanan dulu di dekat kantornya untuk makan malam, kemudian baru pulang ke kos. Sampai kos, ia mampir berkumpul sebentar di ruang keluarga bersama beberapa penghuni yang sedang nonton bareng. Memperkenalkan diri, kemudian makan malam bersama mereka. Tamara mempunyai feeling ia nggak salah sama sekali memilih rumah ini. Ia pasti akan betah di sini. Tamara sudah mandi dan bersiap istirahat. Ia membuka sejenak agenda di ponselnya dan memeriksa jadwal untuk besok. Memastikan semua sudah ia siapkan. Besok adalah hari presentasi pertamanya dengan calon klien perusahaannya. Ia bekerja di perusahaan advertising, bergerak di bidang jasa, membuat iklan juga sekaligus brand consultant. Ia berbaring nyaman di ranjangnya sambil membuka sosmednya. Lalu tiba-tiba muncul rasa penasaran dan ia memutuskan untuk mencari tahu tentang Kalista dari sosmed. Mencoba keberuntungannya, menyadari akan susah kalau ia tidak mengetahui nama panjang Kalista, diketiknya. Kalista. Ia langsung mengenali orang kedua di urutan hasil pencariannya adalah Kalista. Ia masih ingat foto Kalista dan wajah Kalista melekat di ingatannya. Ia mengirim permintaan pertemanan lalu iseng membuka feed-nya. Dan lagi-lagi ia beruntung karena Instagram Kalista tidak private. Kalista nampak bahagia meskipun kebanyakan feed-nya berisi foto-foto random bunga, alam, gedung, atau barang-barang kesayangannya. Halaman IGTV-nya berisi video-video travelingnya seperti dengan kekasihnya. Dan lagi-lagi ia terlihat memiliki hidup yang bahagia. Ada 2 video make up tutorial Kalista sendiri. Ia pasti orang yang menyenangkan, pikir Tamara. Beberapa foto selfie-nya yang ada kebanyakan hanya berupa siluet saja, atau foto dari samping dan belakang, tidak lebih dari 5 foto yang menunjukkan dirinya sendiri. Tamara asyik dengan kegiatan stalkingnya hingga ia tertidur. Seseorang menarik tangan Tamara dengan kencang sambil tertawa. Tamara pun tergelak dibuatnya. Ia berjalan setengah terhuyung sambil memperbaiki ikatan rambutnya. Aduh, udah capek, mau kemana lagi sih? Ujarnya sambil tertawa. Senang setelah berhasil menyelesaikan wahana tornado untuk yang kedua kalinya dan membuktikan pada kekasihnya bahwa ia berani menaiki wahana apapun. Roller coaster belum, yang? Ujar kekasihnya sambil merangkul Tamara dan mengajaknya berjalan memasuki antrian roller coaster. Tamara mengikutinya, karena memang inilah tujuannya hari ini, bersenang-senang. Hembusan angin yang kencang cukup membantunya bersabar menunggu gilirannya. Sambil mengantri, ia menatap punggung lelaki yang dicintainya ini. Ya, ia bahagia. Ya, lelaki ini mencintainya, dan ia juga sangat mencintainya. Tamara terkesiap bangun, dikejutkan dengan suara alarm ponselnya. Hanya sebuah mimpi ternyata. Mimpi indah di malam pertamanya tidur di sini. Mimpi punya pacar. Cukup menghibur hatinya yang sudah menahun single alias jomblo. Begitu pula malam-malam berikutnya. Tamara cukup heran karena sebelumnya ia adalah orang yang sangat jarang bermimpi saat tidur. Tapi kini hampir tiap malam ia tidur, bahkan di hari liburnya jika ia tidur siang, ia pun bermimpi. Kadang mimpinya tidak ia mengerti, seperti berada di suatu tempat asing atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Mungkin ia cukup lelah di tempat kerja yang sekarang atau memang karena ia dapat tidur yang nyenyak akhir-akhir ini.